Di balik tirai waktu yang menyelimuti masa lalu, sejarah menjadi alur tak terputus yang menjalin perjalanan manusia. Suatu keajaiban yang tak terbantahkan, sejarah membuktikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh bahasa. Melalui bahasa, manusia merajut apa yang dikenal sebagai ingatan kolektif. Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa bahasa manusia modern berkembang bukan hanya sebagai alat untuk berbagi informasi tentang dunia fisik di sekitar mereka. Lebih dari itu, bahasa menjadi instrumen utama dalam menyampaikan informasi krusial mengenai manusia itu sendiri. Melalui bahasalah, apa yang kita sebut sebagai gosip dipertukarkan. Pada suatu masa sekitar 70.000 tahun yang lalu, kemampuan linguistik yang semakin canggih memungkinkan Homo sapiens untuk terlibat dalam sesi berjam-jam bernama gosip. Informasi tentang singa atau bison tidak lagi menjadi fokus utama. Yang lebih esensial adalah mengenai dinamika hubungan antar anggota kelompok, siapa yang disukai atau dibenci, siapa yang jujur, dan siapa yang seringkali berbohong. Gosip yang kini sering dianggap sepele menjadi fondasi bagi pembangunan kerjasama sosial. Bagi Homo sapiens, bukan hanya di mana singa berada yang menjadi perbincangan, tetapi lebih pada siapa singa itu dalam hubungannya dengan suku dan kehidupan sehari-hari. Neanderthal, kerabat manusia yang telah punah, tidak mampu melibatkan diri dalam gosip semacam ini karena bahasa mereka tidak mencapai tingkat kompleksitas yang dimiliki oleh Homo sapiens. Tidak hanya membantu dalam kegiatan gosip, bahasa Homo sapiens yang baru mencuat 70.000 tahun yang lalu memiliki keunikan lain. Kemampuannya dalam menjelaskan hal-hal yang tidak ada di dunia fisik memberikan kemungkinan untuk membangun legenda dan mitos dewa-dewi. Melalui bahasa, Homo sapiens bisa berkisah bahwa singa bukan sekadar predator, tetapi arwah pelindung suku kita. Seiring dengan perjalanan waktu, bahasa menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia menjadi pusat kreativitas, imajinasi, dan fondasi budaya manusia. Bahasa mengantarkan Homo sapiens dalam kemampuan bernarasi yang unik, memungkinkan mereka untuk menciptakan dunia tak terbatas melalui kata-kata, legenda, dan mitos. Dahulu kala dalam labirin genetik sapiens terjadi sebuah keajaiban tak terduga, yakni mutasi genetik aksidental. Mutasi inilah yang menjadi pemicu revolusi kognitif bagi spesies ini. Dengan kemunculan revolusi kognitif, sapiens mulai menggali potensi luar biasa dalam mengolah bahasa. Bahasa yang sebelumnya hanya alat komunikasi sederhana, kini berkembang menjadi kekuatan besar. Sapiens dapat meneruskan warisan perilaku tanpa harus menunggu mutasi genetik baru. Dengan gemilang, sapiens menciptakan narasi-narasi baik yang faktual maupun yang bersifat khayal sebagai warisan tak ternilai bagi generasi-generasi yang akan datang. Yuval Noah Harari mengungkapkan bahwa sejak revolusi kognitif, sapiens hidup dalam dua realitas sekaligus. Mereka mampu merasakan dan menceritakan pengalaman objektifnya, seperti melihat pohon dan sungai. Namun di sisi lain, sapiens mampu menggambarkan dunia yang tak tampak. Mereka menciptakan cerita-cerita tentang dunia imajinatif, tokoh-tokoh fiktif, dan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat oleh mata. Dengan begitu, sapiens bukan hanya penghuni realitas objektif, tetapi juga pelukis dunia imajinatif yang tak terbatas. Revolusi kognitif menjadikan sapiens penjelajah dua dunia sekaligus, menjadi makhluk yang dapat mengisi masa lalu, merayakan masa kini, dan merencanakan masa depan. Semua berkat keajaiban bahasa yang mereka ciptakan. Revolusi kognitif. Keunikan bahasa mengantar sapiens pada petualangan yang luar biasa yang tak tertandingi oleh makhluk lain, mulai dari semut hingga paus. Ketika terjadi revolusi kognitif, kita dapat melakukan lebih dari sekadar memberi penjelasan. Kita bisa merinci peristiwa dengan sangat detail, bukan hanya sebatas model mental atau hukum gravitasi. Awalnya, pembicaraan sapiens mungkin berkisar pada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seputar makanan, air, tempat berlindung, atau yang lebih panjang seperti 3 hari yang lalu saya melihat seekor singa raksasa bersama 3 kawanannya bersembunyi di balik pohon di tepi kiri sungai. Saya yakin mereka mengintai kita. Mengapa kita tidak meminta bantuan suku tetangga agar kita semua tak berakhir sebagai santapan mereka?
seputar itu. Namun, revolusi kognitif tak hanya menghadirkan kita sebagai narator peristiwa. Lebih dari itu, kita bisa menyelami dunia gosip yang memainkan peran penting sebelum agama mengukuhkan norma-norma sosial. Gosip dengan segala keunikannya menciptakan tekanan sosial dan lingkungan yang mendorong kita untuk mematuhi norma-norma tertentu. Bayangkan seseorang berkata, Marco dan Stefanus sepertinya tidak berkontribusi dalam perburuan selama 3 minggu terakhir. Menurutku, mereka tidak usah diberi jatah hasil perburuan minggu ini. Mau nggak mau, Marco dan Stefanus harus berusaha lebih keras lagi untuk berkontribusi dalam perburuan. Demikianlah gosip menjadi alat pengendalian sosial. Era revolusi kognitif menjadi era di mana kehebatan Homo sapiens bukan hanya terletak pada kecerdasan, tetapi juga pada kemampuan kita untuk bersosialisasi melalui gosip. Sejak 70.000 tahun yang lalu, gosip menjadi pilar fundamental yang membantu kita membentuk kawanan yang lebih besar dan lebih kuat. Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa dalam perjalanan evolusi Homo sapiens, otak telah berkembang seiring dengan kebutuhan akan cerita. Gosip menurutnya bukan sekadar kegiatan sepele, tetapi justru kunci keberhasilan Homo sapiens dalam membangun masyarakat yang kompleks. Bayangkan kita dalam kawanan primitif, duduk di sekitar api unggun dengan mata yang terfokus pada awan dan bintang, tanpa buku catatan atau papan tulis. Satu-satunya cara kita menyimpan sejarah dan norma-norma sosial adalah dengan bercerita. Gosip menjadi bentuk primitif dari media sosial kita, tempat kita berbagi cerita tentang orang-orang di sekitar kita. Melalui gosip, kita bisa menjaga ikatan sosial, memberikan pemahaman tentang siapa yang dapat diandalkan, siapa yang patut dicurigai, dan siapa yang mungkin menjadi rekan perjalanan kita dalam mencari sumber makanan atau melawan musuh bersama. Otak kita dengan seleranya yang unik merespons gosip sebagai alat evolusioner untuk membentuk dan mempertahankan koneksi dalam kawanan. Jadi, tidak perlu heran jika menurut Harari otak kita didesain untuk menikmati dan memproses gosip. Ini bukan sekadar sensasi murahan, melainkan fondasi dari kemampuan kita untuk hidup dalam masyarakat yang kompleks dan terorganisir. Demikian dunia gosip, di mana setiap cerita di dalamnya adalah serpihan yang membangun keberhasilan Homo sapiens dalam menguasai dunia. Selama revolusi kognitif, sapiens bukan hanya mampu berbicara tentang hal-hal yang dapat mereka lihat, sentuh, atau cium, tetapi mereka juga bisa merambah pada dunia yang belum pernah ada dalam kenyataan. Legenda, mitos, dewa, dan agama semuanya mekar sebagai buah dari revolusi kognitif ini. Kalau sebelumnya banyak spesies hewan dan manusia hanya bisa berteriak, "Hati-hati, ada singa." Kini berkat kemampuan baru ini, Homo sapiens bisa berkata, "Singa bukan hanya predator tetapi juga roh penjaga suku kita." Kehadiran kemampuan berbicara tentang dunia imajinatif menjadi ciri paling unik dari bahasa sapiens. Fiksi pada dasarnya bukanlah suatu kebohongan. Saat kita berbagi fiksi bersama, kita sebenarnya menciptakan suatu bentuk kebenaran literal. Mari ambil contoh. Jika saya mempercayai nilai uang dan Anda juga mempercayainya, kita dengan mudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Jenis fiksi kolaboratif dan rumit ini memiliki keunikan dan keaslian yang khas manusia. Ketika pandangan kita terhadap dunia mulai dipenuhi oleh kumpulan fiksi bersama, dunia takkan lagi tampak seperti sebelumnya. Ketika kita bersama-sama memutuskan untuk mengubah mitos, kita bisa mengubah perilaku secara cepat dan dramatis. Misalnya, kita bisa bersama-sama sepakat bahwa perbudakan adalah sebuah lembaga kuno dalam sejarah manusia yang tidak dapat lagi diterima. Kita juga bisa mendeklarasikan monarki sebagai bentuk pemerintahan yang sudah usang. Dengan merubah mitos bersama, kita mampu menciptakan perubahan luar biasa dalam kehidupan kita. Tak ada yang dapat menyaingi manusia dalam perubahan cepat dan besar ini. Sementara spesies lain seperti anjing, ikan, atau semut dapat mengubah pola perilaku mereka karena perubahan lingkungan atau evolusi genetik yang meluas selama waktu tertentu. Singa sebagai contoh tidak akan pernah menandatangani deklarasi hak-hak singa dan tiba-tiba mengubah pandangan tentang singa jantan alfa. Hierarki mereka kaku bahkan di tingkat yang paling mendasar. Namun manusia memiliki keunikan untuk bersama-sama mengubah narasi dalam waktu singkat dan mulai bertindak dengan cara yang sangat berbeda. Meskipun memiliki DNA yang sama dan kondisi fisik yang serupa, dalam waktu yang relatif singkat, manusia dapat menyatukan visi, mengganti mitos, dan mengubah arah kolektif mereka.
Keistimewaan ini membuka pintu bagi potensi perubahan besar yang tak terbatas, membedakan kita dari makhluk lain di planet ini. Di tengah kompleksitas kehidupan modern, dunia kita adalah panggung bagi berbagai mitos bersama yang telah dibangun dan dirajut sepanjang sejarah manusia. Dari legenda hingga keyakinan kolektif, mitos-mitos ini membentuk fondasi budaya, moral, dan sosial kita. Sebagai Homo sapiens, kita terus melibatkan diri dalam penciptaan narasi bersama yang memahami dan membentuk realitas kita. Maka di dalam dunia penuh mitos bersama, kita menemukan jalinan kisah yang membentuk identitas dan makna keberadaan kita sebagai manusia.